Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Priyananto, mahasiswa pasca sarjana Magister Manajemen Teknologi ITS. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penelitian kami, yaitu berjudul Improvement Audit Management PT PLN Nusantara Power melalui Risk Management untuk mendukung keberhasilan overhaul dengan pilot project PLTU Rembang. PLTU Rembang adalah unit bisnis dari PT PLN Persero yang di bawah subholding PT PLN Nusantara Power. Jadi PLTU Rembang mengoperasikan 2 unit 2 kali 315 MW di Kabupaten Rembang. Untuk mempertahankan proses bisnisnya, kami melaksanakan pemeliharaan periodik, yaitu overhaul setiap 1 tahun sekali. Nah, di dalam perencanaan overhaul tersebut, framework yang kami gunakan adalah dengan menggunakan tata kelola audit management, mulai dari fase persiapan, fase pelaksanaan, dan juga fase pasca overhaul. Supaya apa? Untuk memastikan pekerjaan overhaul berjalan dengan baik dan hasil yang berkualitas. Akhir-akhir ini di PLTU Rembang, di dalam kerjaan overhaul seringkali terjadi hambatan. Salah satunya adalah mundurnya penyelesaian, kemudian setelah overhaul terjadi kerusakan-kerusakan yang bersifat major sehingga unit tidak bisa beroperasi dalam waktu yang lama. Akibatnya kinerja di PLTU Rembang tidak bisa mencapai target. Nah, implementasi risk management pada tata kelola audit management, ini kami teliti sebagai upaya untuk bisa mengatasi hambatan tersebut. Dengan risk assessment dan juga risk management diharapkan potensi risiko terpetakan dan overhaul bisa terlaksana dengan baik sehingga keberhasilan overhaul yaitu on time, on cost, dan on quality dapat tercapai. Ini adalah latar belakang penelitian, yaitu seperti di dalam grafik kinerja PLTU Rembang yang akhir-akhir ini turun mulai tahun 2020, kemudian 2021 dan 2022 juga kinerjanya turun. Nah, ini karena apa? Adanya kerusakan pasca overhaul, banyak kerusakan, bahkan ada kerusakan yang bersifat HILP, High Impact Low Probability. Jadi dia jarang terjadi, tetapi impact-nya sangat tinggi, sehingga PLTU tidak bisa beroperasi dalam waktu yang lama. Akibatnya kinerja turun, unit tidak bisa menghasilkan listrik. Ini adalah identifikasi masalah dan tujuannya. Kalau kita lihat effort PLTU Rembang tinggi, effort adalah equivalent force output rate, jadi rata-rata gangguan. Kalau dari target 3,62, saat ini sudah tercapai 8,21%, jadi tidak tercapai. Jadi semakin kecil seharusnya semakin baik ya, tapi kami di atas target 8,21%. Nah, identifikasi permasalahannya adalah yang satu adalah keandalan lembaga yang rendah pasca overhaul dan juga muncul gangguan yang bersifat HIP. Apa tujuan dari penelitian ini? Tujuannya adalah supaya pelaksanaan overhaul yang on time, on quality, dan on cost, kemudian keandalan unit meningkat pasca overhaul, dan juga tidak muncul gangguan HIP. Nah, ini tujuannya kenapa kami meneliti pengaruh dari manajemen risiko di dalam perencanaan overhaul di tata kelola audit management. Kalau sekilas tentang problem analisis dari effort tinggi ini karena kerusakan peralatan, kemudian kerusakan peralatan pasca OH. Nah, ini kalau kita tarik ke belakang, penyebabnya adalah karena kualitas overhaul yang kurang bagus, karena pelaksanaan OH yang kurang kompeten, material OH belum siap, dan juga ada identifikasi scope yang kurang detail, juga identifikasi failure yang belum optimal. Ini yang menyebabkan terjadinya effort tinggi. Dan efeknya apa? Efeknya ya kalau kita sampaikan ke atas, menjadi image perusahaan turun, perusahaan sudah ekspansi, image sudah jelek. Nah, ini yang kami identifikasi penyebab masalah, penyebab dan juga efeknya.
Kami akan fokus di dalam identifikasi failure yang belum optimal dan juga identifikasi scope yang kurang detail. Oleh karena itu, kami coba menggunakan pendekatan manajemen risiko. Bagaimana metodologinya? Yang pertama adalah perumusan masalah dan tujuan dengan studi literatur dan juga studi lapangan. Kemudian kami kumpulkan data, diolah, kemudian dilakukan kajian risiko dari risk assessment sampai dengan risk mapping dan pengolahan risiko. Dari pengolahan risiko ini diharapkan muncul mitigasi risiko yang bisa menjadi usulan program yang bisa disubmit ke outage management. Dari referensi-referensi jurnal yang kami teliti, ada dua yang sudah kami cek, yaitu yang pertama dari Ronald Rahimian, Risk Management with Maintenance Strategy in Industry. Jadi hasil penelitiannya seperti di sini, memang evaluasi integrasi risiko pada safety dan environment dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Kemudian perencanaan pemeliharaan yang berbasis risiko dapat mengurangi kemungkinan kegagalan sistem. Kemudian dari Ika Syarah Firmansyah dan Suparno di tahun 2020 ada judul Improvement of Overall Maintenance Management System based on Failure Method Operation Failure Analysis using the FMEA methods. Ini di PLT Gresik. Dari hasil penelitian bisa mendapatkan nilai RPN dari data severity, occurrence, dan detection level, dan juga merumuskan mitigasi risiko pada prioritas pompa HP PFP. Nah, sebagai pembahasan, kami sampaikan sedikit bagaimana outage management menjadi framework di dalam perencanaan pelaksanaan overhaul di APT PLN Nusantara Power. Jadi dimulai dari fase pre-outage ya, dari R1 sampai dengan P3, mulai 18 bulan sudah melakukan rapat. Dari skop anggaran sama sampai dengan P3. Kemudian ini adalah execution dan juga pasca dari evaluasi overhaul, dibuat laporan, rekomendasi, dan rencana tidak lanjutnya. Adapun untuk pedoman penilaian di dalam merencanakan overhaul dari R1, R2, dan R3, ini kalau kita lihat mulai dari identifikasi jadwal, scope of work, dan major project sebagai tambahan, ini sudah melihat proses reliability. Diharapkan bisa harus melalui proses reliability untuk perubahan standar job-nya. Kemudian di dalam standar job, bagaimana inputannya? Inputnya dari reliability management. Jadi di reliability management ada framework mulai dari SERP, kemudian FMEA, kemudian muncul RCFA. Dari FMEA ini muncul Value Advantage. Nah, Value Advantage ini adalah pekerjaan ataupun job instruction yang bisa diusulkan di dalam perencanaan overhaul sehingga nanti bisa direncanakan. Kemudian FMEA yang ada saat ini memang di Konkin FMEA sudah yang terbaru sudah memetakan failure mode sampai dihasilkan risk priority number. Jadi di dalam Konkin yang sekarang sudah sampai ke risk priority number. Kemudian dimanfaatkan untuk menyempurnakan job plan atau standar job PM, PDM, dan overhaul. Namun, di forum yang dipakai saat ini, RPN untuk FMA belum ada. Belum ada guidance untuk pembuatan RPN. Oleh karena itu, novelty yang kami usulkan adalah kita membuat pedoman pembuatan FMA berbasis risk priority number. Apa risk priority number? Yaitu perkalian rating severity, keparahan dampak, occurrence, frequency failure, dan detection dalam melakukan deteksi failure. Ini mengacu pada pedoman Crystal LCC, Ford Motor Company, dan General Motor Corporation di tahun 2008. Kalau kita lihat levelnya mulai dari 1 sampai dengan 10 kita identifikasikan. Dari level yang tidak ada di level 1 sampai dengan berbahaya tanpa ada peringatan di level 10. Untuk deskripsinya sudah seperti ada yang di dalam tabel. Kemudian di ukuran juga sama,
ada ukuran dari level 1 sampai dengan 10. Kemudian bagaimana level 1 ini berarti hampir tidak pernah terjadi, belum pernah terjadi. Tetapi yang sering terjadi ini almost lebih dari 10 kali per tahun. Kemudian usulan pedomannya untuk detection sama juga sampai 10 level, dari 91 sampai 100% terdeteksi di level 1, sampai 0 sampai 10% terdeteksi di level 10. Nah, dari level-level severity, occurrence level, dan detection level, nah ini nanti kami inputkan di tabel FMEA yang baru. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana untuk bisa menentukan, tentunya dengan proses brainstorming, dengan proses pengambilan failure mode-nya dari EPRI, kemudian kami bahas di severity, occurrence, dan detection. Dari sini nanti akan muncul RFPN value yang bisa merumuskan seberapa besar atau seberapa tinggi prioritas dari failure mode tersebut yang harus diusulkan untuk bisa dilaksanakan di overhaul. Nah, dari forum AI ini diharapkan nanti bisa masuk terintegrasi di proses manajemen risiko. Jadi kalau kita lihat di proses manajemen risiko berbasis ISO 31000 di tahun 2009, bahwasanya suatu proses manajemen risiko didahului dengan risk assessment. Ada proses risk identification, risk analysis, dan juga risk evaluation. Nah, FMEA yang terbaru kita sebut dengan FMEK ini nanti bisa menjadi inputan dalam rangka membuat identifikasi risiko. Setelah itu dianalisa dan dievaluasi sejauh mana prioritas kerusakan failure tersebut yang bisa berdampak dalam kesuksesan sebuah pelaksanaan overhaul. Kalau memang dia prioritasnya tinggi, akan kita lakukan mitigasi risiko, dan dari risk assessment yang menghasilkan mitigasi risiko ini nanti bisa diusulkan di perencanaan overhaul. Demikian dari usulan atau novelty yang kami ajukan sebagai bahan diskusi. Kita perlu melihat sejauh mana sih implementasi analisa risiko dalam tahapan audit manajemen saat ini. Apakah sudah embedded atau memang perlu ditingkatkan lagi. Seharusnya apabila analisa risiko ini dilaksanakan, bisa meningkatkan keberhasilan suatu pelaksanaan overhaul. Kemudian yang kedua adalah metode yang digunakan untuk menentukan priorisasi. Jadi ada metode RPN, ada ada RPN, kemudian ada yang lainnya, metode-metode yang lain, TOPSIS, ya, itu juga bisa digunakan. Kira-kira metode apa yang tepat? Dan kemudian selain FMEK, perlu mengevaluasi faktor risiko lain yang dapat menjadi bahan identifikasi risiko. Jadi barangkali ada kesiapan peralatan, kemudian kesiapan SDM, ini juga menjadi faktor-faktor risiko lain yang perlu dipertimbangkan. Adapun di kesimpulannya bahwa semuanya yang bisa kami rumuskan, kinerja PLTU Rembang ini menurun dominan, yaitu karena kerusakan peralatan pasca overhaul dengan tipe HIRP, sehingga tidak dapat beroperasi dalam waktu yang lama. Yang kedua, tata kelola manajemen audit dilakukan untuk mempersiapkan overhaul dengan baik, sehingga sesuai dengan target on time, on cost, dan juga on quality. Yang ketiga, risk management adalah pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan overhaul, sehingga bisa lebih akurat. Yang keempat, FOMECA bisa menjadi alternatif inputan risk assessment, sehingga dapat membuat prioritas mitigasi yang dihitung menggunakan RPN. Dan dari hasil FOMECA ini bisa menjadi usulan program yang akan dilaksanakan pada saat overhaul. Demikian Bapak-Bapak yang bisa kami sampaikan di dalam rencana penelitian kami, yaitu melakukan improvement outage management di PT PLN Nusantara Power dengan risk management untuk bisa meningkatkan
ataupun mendukung keberhasilan pelaksanaan overhaul dengan studi kasus di PLTU Rembang. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.